Seorang pembicara seminar memulai seminarnya dengan menunjukkan selembar uang kertas senilai $100. Kemudian dia bertanya di hadapan 150 peserta seminar itu, "Anda mau menerima pemberian uang ini?" Semua orang menganggukkan kepala. Kemudian dia melanjutkan, "Tapi tunggu dulu." Sesudah itu, ia meremas-remas uang itu sampai kumal. Sesudah itu dia kembali bertanya, "Siapakah yang masih mau mendapatkan uang ini?" Semua orang tetap mengangkat tangan. Lalu, pembicara itu menjatuhkan uang tersebut ke lantai, lalu menginjaknya dengan sepatunya. Sesudahnya, dia mengangkat uang itu yang semakin kumal dan kotor tinggi ke udara. Dan bertanya lagi, "Siapakah yang masih mau uang ini?" Seluruh peserta seminar pun tetap mengacungkan tangan ke atas. Sesudah itu, pembicara itu menyampaikan pesannya kepada semua peserta, bahwa sekalipun apa saja yang ia lakukan untuk merusak penampilan uang itu, namun semua orang tetap menginginkan uang itu. Sebab apa? Sebab nilai uang itu tetap. Selembar uang itu tetap bernilai $100. Itulah yang menjadi perhatian orang. Nilai yang terkandung dalam selembar mata uang kertas itu. Alkitab selalu menceritakan kepada kita bahwa ada orang-orang yang sekalipun kehidupan ini meremasnya dengan kesukaran atau menginjak-injaknya di lantai penderitaan, mereka tetap punya sesuatu di dalam diri mereka yang tidak hilang. Mereka memiliki sesuatu yang tetap melekat dengan dirinya dalam keadaan apapun. Sesuatu yang bernilai dan menetap terus lengket pada mereka. Menjadi value tertentu yang tetap ada dan membuat mereka valuable still, tetap berharga. Menurut bahasa psikologi zaman now, orang suka menyebut, "Oh, itu orang yang punya integrity, integritas, atau inner self." Yusuf adalah salah satu dari tokoh Alkitab yang seperti itu. Sejak berusia 17 tahun hingga 30 tahun, jadi 13 tahun lamanya, kehidupan ini meremas dia dengan kuatnya, bahkan membanting dia dan menginjaknya, dibuatnya dia terpuruk dan dipaksa untuk mengunjungi tempat-tempat terburuk dalam kehidupan ini. Sumur kering dan gelap, perbudakan, penjara. Dirinya dibanting ke dalam sumur pengkhianatan, diseret ke dalam godaan perselingkuhan, kemudian diinjak-injak oleh ujaran fitnah, perlakuan-perlakuan tidak adil, dan pemenjaraan yang tidak sepantasnya, serta dibuat terkapar dalam kekecewaan akibat dilupakan orang. Tetapi, kendati semua kejahatan, keburukan, kenistaan, dan ketidakadilan itu, ada sesuatu di dalam diri Yusuf yang tidak hilang lenyap. Tetap lekat pada dirinya, tetap memancar
bersinar. Sesuatu yang membuatnya punya nilai di mata Potifar, sehingga mempercayai dia untuk menjabat sebagai kepala urusan rumah tangga. Sesuatu yang membuat dirinya punya nilai di mata sipir penjara, sehingga mengangkatnya sebagai narapidana kesayangan yang diberi kepercayaan untuk mengurus ini dan mengurus itu. Bahkan ketika Raja Mesir berjumpa dengan dia, raja itu bisa melihat sesuatu yang bersinar seperti permata itu. Sungguh-sungguh raja berkomentar dengan tulus. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Kejadian 41 ayat 38. Yusuf mirip seperti tokoh Alkitab yang satu lagi, yaitu Ayub, yang sekalipun penderitaan meremasnya dengan sangat kuat sehingga fisiknya remuk dan kemapanan hidupnya berantakan, dia tetap seorang Ayub yang imannya tidak pergi kemana-mana, walaupun bergumul berat. Sampai akhirnya kehidupannya dipulihkan Tuhan, sebagaimana juga yang terjadi pada Yusuf. Sesungguhnya, karya Tuhan yang terpenting dalam hidup kita berlangsung di dalam sini. Karya Roh-Nya. Meskipun bukan berarti apa-apa yang di luar diri kita tidak penting. Namun yang di luar itu selalu silih berganti dan bisa berubah kapan saja. Sedangkan yang di dalam ini tidak. Jika sudah terbentuk, itu akan tetap bersinar di segala situasi. Ibarat permata dilempar ke kubangan kerbau pun tetap permata. Oleh sebab itu, izinkanlah Tuhan membentuk terus sesuatu yang ada di dalam diri kita itu, sampai terbangun yang namanya keteguhan iman, benteng integritas, sebentuk karakter yang akan tetap melekat pada kita sampai kapanpun dan dimanapun. Andai kata di kancah perjuangan hidup ini ada yang terpaksa pergi dari kita akibat tantangan keadaan, yang satu ini, yang di dalam ini, jangan sampai pergi juga. Benarlah ucapan penginjil Billy Graham ketika dia berkata, "When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost." Jika kekayaan pergi dari kita, tidak ada yang terhilang. Jika kesehatan yang pergi, itu sesuatu hilang dari kita. Tetapi jika karakter yang pergi, semua sudah hilang dari kita. Alkitab mengisahkan di dalam rentetan kesulitan dan kesengsaraan yang menghimpit hidup Yusuf, akhirnya ada juga yang bisa melihat something shining, sesuatu yang bersinar, nilai yang bersinar di dalam diri pemuda itu.
Dan itulah Raja Mesir. Dan raja itu tahu bahwa itulah nilai sebenarnya dari seorang narapidana yang bernama Yusuf itu. Sekaligus itu adalah awal dari perubahan di dalam hidup dan masa depannya. Dalam menghadapi kesulitan hidup, peliharalah nilai yang ada di dalam diri kita, berupa hubungan dekat dengan Tuhan, iman, wisdom, kesetiaan, ketekunan, kerja keras, pemikiran positif, kerendahan hati, etos kerja yang tinggi, kerajinan, dan kejujuran. Yakinlah, suatu saat pasti akan ada orang yang melihatnya, mencatatnya, dan menghargainya. Ingat, apapun yang sedang terjadi, mari kita pertahankan nilai yang ada di dalam diri kita itu. Tuhan atau Roh Tuhan yang bekerja di dalam kita. Sebab itulah modal terbesar kita dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Itulah nilai diri Anda dan saya yang sebenarnya. Kami mengaku, ya Allah, betapa sering kami memusingkan hanya perkara-perkara penampilan luar. Kami sibuk menguras energi hanya untuk tampilan fisik dan kosmetik, sehingga kami luput dan lalai merawat hati dan mengasah iman. Tolong kami, ya Allah, untuk mengutamakan isi daripada kemasan. Tolong kami agar sebelum yang lainnya, pertama-tama kami berdandan dengan perangai serta perilaku yang baik, agar melalui kami nampak keluhuran dan keagungan-Mu sendiri. Demi Kristus kami berdoa. Amin.